Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini di Masjid As-Salam Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Yogyakarta. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masuk bab baru, bab yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin yang diberi judul penulis Babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan hamba untuk berbuat taat kepadanya itu tidak satu macam atau cuma dua macam, tapi ada banyak macam, sehingga memberi kesempatan bagi para hamba untuk memilih mana di antara praktek ibadah itu yang lebih sesuai dengan minatnya. Karena terkadang orang punya minat yang beragam, ada yang senang sholat, ono yang senang poso, ono yang senang baca Quran, ada yang senang kajian, dan yang lainnya. Maka adanya banyak jalan menuju kebaikan, ini memberikan kesempatan bagi hamba untuk beribadah sesuai passion. Insya Allah paham ya? Baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, apapun yang kalian kerjakan, min khairin, berupa kebaikan. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang dimaksud Allah Maha mengetahui di sini adalah mengetahui untuk menjadi saksi atas amalan hamba. Karena ungkapan Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, dan seterusnya. Allah mengetahui. Maka maknanya bukan sebatas mengetahui dalam arti dia tahu, tapi ada konsekuensi di balik itu. Sehingga Allah mengetahui artinya dia jadi saksi atas perbuatan hamba. Sebagai contoh, kita ketika i'tidal membaca apa? Sami Allahu liman hamida. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Apakah yang tidak memuji Allah juga ucapannya didengar oleh Allah? Didengar atau tidak? Didengar. Allah mendengar semua suara. Lalu apa makna sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar dan mengijabai. Allah mendengar dan mengijabai para hamba yang dia memujinya. Sehingga ketika ada ungkapan Allah mengetahui, Allah mendengar dan seterusnya, maksudnya bukan sebatas mendengar dan mengetahui dalam arti diam, melihat atau mengetahui, tapi ada konsekuensi di balik itu. Dulu ada salah satu mungkin calon, dia caleg ya, tapi waktu itu gagal, terus dia bikin spanduk besar gitu. Kalimatnya, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Kalimatnya dia caleg ya.
Tuhan tidak tidur. Maksudnya gimana? Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kalaupun kita ini gagal dan di situ ada kecurangan, Allah tidak tidur. Ya memang Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tapi kaitannya dengan masalah persaksian bahwa Allah menyaksikan apapun yang kalian kerjakan. Nah, itu contoh bahwasanya manusia terkadang menggunakan kalimat tertentu namun maksudnya tidak hanya sebatas tekstualnya yang diinginkan, tapi di balik itu dia mengetahui dalam arti menjadi saksi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Perbuatan baik apapun yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Artinya Allah menjadi saksi dan akan membalas perbuatan itu. Faman ya'mal, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah, khairan berupa kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang beramal berupa keburukan seberat dzarrah, Allah juga akan melihatnya. Ada sebagian yang bertanya, katanya Allah Maha Pengampun. Lalu kenapa dalam ayat ini perbuatan sekecil apapun nanti akan disiksa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin, maksud dia adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal seberat dzarrah berupa keburukan, maka Allah Ta'ala maka dia akan melihatnya. Baik. Di sini tidak menyebutkan siksa, tapi di sini menyebutkan hisab. Sebab hisab itu besar kecil dihisab. Masalah disiksa atau tidak, belum tentu yang dihisab itu disiksa. Maka ada hisab, ada hukuman. Kalau hisab besar kecil dihisab. Kalau hukuman belum tentu semuanya dihukum. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Dia bisa mengampuni apapun yang Dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal seberat dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang beramal berupa keburukan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Artinya semuanya akan dihisab. Kita melihat di mana ini, Pak? Di catatan amal. Beramal seberat dzarrah. Beramal seberat dzarrah, baik maupun buruk, manusia akan melihat. Melihatnya di mana? Ini di catatan amal. Sebab Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat akan memberikan catatan amal itu kepada para hamba. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Wacanan dewe kitabmu. Iqra kitabak. Setelah manusia dikasih kitab, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban man yalqahu mansyura, dan kami keluarkan untuknya, untuk manusia, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, kitaban yalqahu mansyura, kitab yang disebarkan, Allah berikan kepada seluruh hamba. Yalqahu, yang akan dia jumpai. Iqra kitabak, wacanan dewi kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hari ini kau bisa menghisap sendiri apa yang telah kau kerjakan. Sehingga manusia besok di hari kiamat akan melihat semua yang besar dan yang kecil.
Ada yang membaca sambil tersenyum, ada yang membaca sambil nangis, ada yang membaca sambil sedih, dan ada yang takut untuk membacanya. Contoh yang takut membaca siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi. Ya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika Alkitab, yaitu kitab catatan amal itu diserahkan, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka kau akan melihat orang-orang yang rajin berbuat maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya ketaatan, mereka musyfiqin, ketakutan, mimma fihi, apa yang ada di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Besar kecil tidak ada yang dibiarkan, illa ahsaha, semuanya tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan besar maupun kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat. Masya Allah ya. Makanya ya'mal mithqala dzarratin khairan maupun syarran yarahu. Siapa yang beramal seberat dzarrah, yang baik maupun yang buruk, orang akan melihatnya. Apa makna dzarrah? Apa makna dzarrah? Dulu pernah ya? Sudah pernah kita singgung. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Apa itu, Pak? Mau nyebut apa? Biji sawi. Kalau biji sawi itu khordal. Hah? Debu. Debu yang terbang, yang ada di udara kita ini ya. Sehingga kelihatan kalau ada cahaya yang masuk ke dalam kamar, kemudian ada seperti debu yang terbang, itulah dzarrah. Ditangkap nggak bisa, ya. Disaring ya ora iso. Sehingga dia masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan. Demikianlah ukuran terkecil yang bisa dilihat oleh manusia. Ada yang lebih kecil dari itu yang bisa dilihat tanpa bantuan alat? Enggak ada ya. Sehingga intinya dzarrah ini adalah untuk menyebut sesuatu yang terkecil dalam pandangan atau yang bisa dilihat dan ditangkap oleh indera manusia. Kecil besar semuanya akan dia lihat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal saleh fali nafsih, itu kembali pada dirinya, wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang berbuat jahat nanti dia akan menuai dampak buruknya. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi para hamba. Lalu kata An-Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat terkait bab ini banyak sekali. Beliau hanya kutipkan beberapa sebagai bukti bahwa untuk melakukan amal soleh pilihannya itu banyak, dan manusia dimotivasi, kamu beramal apapun ada balasannya. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan. Lalu kata beliau, adapun hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin fanadhkuru tarfan minha. Hadisnya tidak bisa dibatasi saking banyaknya. Dan kami sebutkan beberapa di antaranya. Baik. Hadis yang pertama dari Abu Dzar. Nama aslinya Jundub. Nama aslinya Jundub. Manggil Nabi SAW sering memanggilnya Junaidib. Junaidib itu tasghir ya, ungkapan atau nama sayang untuk kata Jundub. Ada Hasan, ada Husain. Ya Junaidib, wahai Junaidib, wahai Jundub kecil. Dan lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Dzar, berasal dari Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar di masa jahiliyah terkenal sebagai suku perampok yang suka merampok
Ya, itu biasanya dari Bani Ghifar. Namun Abu Dzar tentu saja tidak seperti itu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal?" Dan seperti inilah semangat para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal yang terbaik, yang pahalanya paling besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu billah," beriman kepada Allah, "wal jihadu fi sabilihi," dan berjihad di jalannya. Ini jawaban untuk Abu Dzar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda untuk sahabat yang lain. Coba kita lihat jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain. Baik, bukunya enggak ada di sini ya. Ada jawaban yang pernah disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, hadisnya riwayat Bukhari. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Thumma ayyu, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Birrul walidain, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab beliau, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Haddatsani bihinna walau istazattuhu lazatani. Itu yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepadaku. Andaikan saya bertanya terus, tentu beliau akan ngasih tambahan. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Nanti akan ada tambahan. Sehingga Ibnu Mas'ud merasa segan ya, kalau kemudian terlalu sering bertanya. Cukup dengan 3 ini sebagai bekal untuk bimbingan amal apa yang paling afdal. Ada sebuah buku ya. Buku itu judulnya Tajridul Ittiba. Ini buku sampai dibagi gratis ya, karya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Tajridul Ittiba. Yang isinya adalah bayan asbabi tafadulil a'mal, penjelasan sebab amal itu bernilai istimewa. Ya mungkin saya bisa sebut buku ini bagaimana caranya agar ngebus amal. Inti dari buku ini menjelaskan teori dalam beramal itu gimana sih agar amal seorang hamba itu nilainya semakin besar. Ada amal yang utama karena pengaruh faktor A, karena faktor B, karena faktor C, dan seterusnya. Sebab sahabat ketika beramal itu salah satu motivasi mereka nyari bagaimana caranya agar bisa mendapatkan amal yang paling afdol. Dan buku ini katanya sudah diterjemahkan, cuman saya nggak tahu versi terjemahannya yang kayak gimana. Mungkin sangat bagus untuk dibaca ya, karena dia membahas tentang bagaimana caranya ngebus amal. Baik, semoga sudah ada terjemahannya. Kita lanjutkan. Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal apa yang paling afdal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jawaban. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian jihad fi sabilillah.
Dalam hadis Ibnu Mas'ud, salat, kemudian apa? Birrul walidain, lalu jihad. Kenapa jawabannya beda? Beliau memberikan jawaban tergantung dari suasana penanya. Maka tipe orang seperti ini dia banyak fokus di sini. Diberi jawaban A, yang ini diberi jawaban B. Yang pada prinsipnya tentu saja ada bagian amal yang wajib dan ada amal yang tingkatannya di bawahnya. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang wajib. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Budak yang kayak gimana yang paling afdal? Qala, jawab Nabi SAW, anfasuha, yang paling mahal, inda ahliha, menurut pemiliknya. Wa aktsaruha thamanan, dan yang paling banyak bisa menghasilkan. Karena budak itu bisa disewakan, dipekerjakan. Ya seperti di tempat kita ya, sapi diseleh tonggone bayar. Sebab budak itu untuk status dia kepada Allah manusia. Tapi status dia dengan manusia seperti binatang. Ya. Budak berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, maka budak itu manusia. Makanya dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib menjalankan sebagaimana kewajiban manusia. Tapi hubungan dia dengan manusia itu seperti binatang. Bisa diperjualbelikan, bisa dipekerjakan. Nah, kalau dipekerjakan dapat duit ya. Duitnya punya siapa? Tuannya, punya majikannya. Sama seperti sapi. Sapi nyambut gawe ning gone tonggone dibayar. Ketika sapi dibayar, sing nyekel duitnya sinten? Sing duwe sapi. Sapi ini reso ngegem duit. Dikai duit radoyan. Maka dia cuma dicukupi kebutuhannya, makanannya dicukupi, tempat tinggalnya dicukupi, tapi kalau menghasilkan jadi milik tuannya. Makanya budak tidak boleh nerima zakat. Loh, katanya 8 asnaf salah satunya budak. Khusus bagi budak mukatab. Ada namanya budak mukatab. Nah, budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika bisa menebus dengan nilai tertentu. Yang kayak gini dibantu dengan zakat biar dia segera merdeka. Baik, kita lanjutkan. Qultu, lalu Abu Dzar mengatakan, fa illam af'al, kalau aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sani'an, kau bantu orang yang bekerja. Nek kira iso nyambut gawe ya ngewangi wong sing nyambut gawe. Au tasna'u li akhraqa, atau kau bekerja untuk orang yang ahli. Di sini ada keterangan dari An-Nawawi, wal akhraqu alladzi la yutkinu ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang akhraq adalah orang yang dia kalau bekerja tidak profesional. Kau bantu dan kau bekerja untuk orang yang tidak profesional, biar nanti dia bisa lebih baik hasilnya. Nah, sehingga salah satu di antara amal soleh itu bantu orang yang bekerja. Ya. Ana wong nukang gitu. Dhewean Mas, iya, tak ewangi Mas. Itu namanya tu'inu sani'an, dia bantu orang yang bekerja. Kenapa membantu orang yang bekerja itu dianjurkan? Karena biasanya orang yang sudah bekerja itu dibiarkan. Akhirnya mesti nyambut gawe ya mbarno wae wis duwe gawean. Karena dia sudah punya pekerjaan maka dibiarkan. Sehingga tidak ada orang yang peduli sama dia. Maka Anda menolong orang ini termasuk amal soleh. Dan dalam Islam kita dianjurkan banyak menolong orang lain. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang bagus ya.
Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu? Qala, kata Nabi SAW, takuffu syarraka anin nas. Kau tahan dampak burukmu, semangat negatifmu kepada orang lain. Kowe nek ra iso nglakoni apik, aja ganggu wong sing nglakoni apik. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika, karena itu akan menjadi sedekah darimu untuk dirimu. Ya minimal rasa ganggu biar kamu tidak numpuk dosa. Tidak numpuk dosa. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sedekah bagi diri sendiri. Tidak numpuk dosa untuk dirinya sama dengan bersedekah untuk dirinya sendiri. Maka nglakoni sing apik ra iso, aja ganggu wong sing nglakoni. Minimal dengan itu berarti kau bersedekah untuk siapa? Untuk dirimu, membebaskan dirimu dari beban dosa. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ketika beramal di situ ada hierarkinya. Ada amal yang nilainya lebih besar dibandingkan amal yang lain karena masalah keutamaan yaitu afdholiyah. Dan kalaupun orang itu tidak bisa beramal baik, minimal jangan ganggu orang yang sedang beramal baik. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Urutan gangguan setan. 1. Setan akan mengajak manusia untuk berbuat syirik. Wah, ini yang paling utama. Biaya caranya menungso itu bisa syirik. Kalau nggak bisa syirik ya intinya kekufuran ya. Bagaimana agar dia bisa melakukan perbuatan kekufuran? Ya. Kalau dia digoda untuk berbuat syirik, kok ora kodal, wah, ora mempan gitu. Maka setan akan menggoda orang ini untuk melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa Pak ini di urutan yang kedua? Karena kita tahu syahadatain ya. Syahadatain itu 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Itu pelanggarannya adalah syirik dan kekufuran. Sedangkan syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, itu pelanggarannya adalah praktek bid'ah. Sebab ketika kita mengakui beliau sebagai utusan Allah, maka satu-satunya cara untuk beribadah kepada Allah adalah mengikuti utusan. Sementara definisi bid'ah itu beribadah tanpa panduan dari Nabi SAW. Beribadah ya. Kalau selain urusan ibadah sih bebas. Baik. Jika kedua ini nggak bisa, maka diarahkan yang ketiga. Orang ini sudah saya pengaruhi untuk melakukan amalan yang nggak ada syariatnya, nggak mau dia. Dia tetap berpegang bagaimana agar amalannya sesuai dengan panduan syariat. Maka digoda untuk dosa besar. Digoda dosa besar gak mempan, diarahkan ke dosa kecil tapi banyak. Dibuat sering melakukan dosa kecil. Wah, tetap gak bisa ya Pak. Orang yang istiqomah, komitmen dengan kebaikan. Maka urutan kelima digoda untuk sibuk dengan hal mubah. Sehingga meninggalkan kewajiban atau meninggalkan yang sunnah. Kok tetap gak bisa, dia dominan amalannya sunnah, barulah setan menggunakan bala tentaranya dari manusia. Bala tentara dari manusia gimana? Ini dipengaruhi, kamu serang orang ini. Digerenengi sak kampung, dielek-elek sak kampung.
Kemudian apa lagi? Dimusuhi sekampung. Karena dia tidak mau mengikuti ajakan setan. Makanya kalau kita berada di posisi iki wong apik kok tak gedingi ya. Ini orang baik tapi kok saya benci. Salahnya dia apa? Bisa jadi Anda adalah pasukan setan. Tapi kadang orang nggak sadar. Pak, saya itu duwe tonggo, Pak. Dijak merti desa ora gelem, merti kali ora gelem, merti iki, merti ini ora gelem. Merti kabeh iku ora ono sing gelem. Digernengi sak kampung, dibenci sak. Karena menurut beliau aneka kegiatan-kegiatan ini berbau syirik. Ya. Merti desa. Apa, Pak? Ngarak apa misalnya sajen nanti ditaruh di sudut-sudut kampung. Ya dia nggak mau berbuat syirik kayak gitu. Merti kali, apa naruh sajen di sepanjang sungai. Kalau nggak ada sajennya, nanti ada pertunjukan menari di sungai. Pernah lihat yang video menari di sungai itu? Jadi persembahan itu tidak harus dalam bentuk binatang ya. Bisa persembahan dalam bentuk tarian, bisa persembahan dalam bentuk doa-doa. Sehingga dia datang ke sana sambil doa-doa, terutama yang isinya ritual. Kalau nggak ada unsur ritualnya, itu ya kurang greget. Sehingga biasanya dikasih ritual. Rebutan gunungan. Ya. Apa sih keyakinannya rebutan gunungan itu? Oh, nek kue berhasil entuk ndoke misalnya. Atau biasanya gunungan apa ini? Nasi atau gunungan apem. Nanti kamu berhasil dapat apem. Wow, ini apa ini? Sumber keberkahan. Dan seterusnya. Pasti di situ ada muatan ideologi. Sehingga budaya yang ada muatan ideologi. Bagian inilah yang kita hindari. Budaya ya budaya, jangan ada muatan ideologinya. Ya kurang greget Mas nek rano muatan ideologinya. Sampai kadang memanggil leluhur yang sudah mati. Saya KTP-nya itu daerah Borangan ya. Desa Borangan, Dusun Borangan, Kecamatan Manis Renggo. Itu kalau dulu sih katanya, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Dusun ini berada di sebelah timur Kaliworo namanya ya. Jadi kalau sudah kegiatan merti, itu yang dipanggil Mbah Borang, Nyai Borang. Saya juga nggak tahu sejarahnya kayak gimana, saya pendatang ya. Dan mungkin saja di daerah-daerah yang lain muatan ideologi ketika kegiatan itu ada. Sampai pada posisi ketika orang nggak ikutan, saya nggak mau ikutan. Tapi kamu harus bayar retribusi. Ditarik sumbangan untuk kegiatan ini. Ya nggak mau nyumbang, nggak setuju kok. Jadinya gimana? Dimusuhi sekampung. Kalau sudah dimusuhi sekampung, maka berpikirlah kalau orang itu meninggalkan kesyirikan, apa sih salahnya? Saya nggak mau berbuat syirik itu salah nggak? Hah? Tidak ya? Baik. Saya tidak mau berbuat bid'ah itu salah nggak? Salah. Sebentar kayaknya nggak, jawabannya kurang kompak ini. Kalau ada orang saya tidak mau berbuat bid'ah, jadi saya kalau beramal untuk saya tak pilihkan. Saya maunya amal ini, milih ya. Nah, masalah orang lain kan urusan orang lain ya. Tapi saya milih, saya tidak mau amalan yang tidak ada panduannya. Itu salah nggak? Tidak ya. Saya tidak mau dosa besar. Ini ada Pak, pokoknya seluruh kampung wajib lomba. Nek melu lomba bayar. Jalan sehat. Bayarnya berapa? Ya 20.000. Nanti jalan sehat, terus diundi. Dari hasil 20.000 tadi kali misalnya 300 orang. Nah,
terus juara 1 dapat ini itu judi. Oh, saya nggak mau ikut. Loh kenapa? Wah nanti ini ngembosi acara kampung. Ya judi itu dosa besar. Oh, kok yang ini kok disebut judi, wong sehat toh. Ya sudah itu jalan sakit malah. Karena ada praktek judi. Dan seterusnya. Ini saya hanya sebutkan contoh Pak ya. Sampai pada titik ketika dia meninggalkan semuanya, komitmen dengan kebaikan, maka setan memfungsikan manusia untuk menyerang orang ini. Nah, kita mempertanyakan kenapa orang yang tidak mau praktek-praktek ini dimusuhi begitu ya. Tidak mau dosa besar itu hak dia enggak, Pak? Hak dia. Sampai pada titik dia terlalu mabuk agama. Julukannya apa? Mabuk agama. Dia terlalu mabuk agama. Orang tidak mau sesuatu dengan alasan agama itu boleh? Boleh. Sebagaimana dia tidak mau sesuatu dengan alasan selera. Aku radoyan soto ya. Ngomongnya soto daging sapi radoyan misalnya. Atau sop saya radoyan. Apa mainnya sate? Sehingga dia ketika tidak doyan ini dihargai nggak Pak? Atau dipaksa? Kue kudu doyan, nek ra doyan kok tak grenengi. Demikianlah masyarakat kita, orang menghindari sesuatu karena alasan agama itu apa? Dianggap mabuk agama. Ya intinya kita jangan sampai jadi ini ya. Ada orang yang benci sama orang lain karena alasan beda berkaitan dengan masalah muatan ideologi. Karena kalau kita seperti itu, yang mengkhawatirkan jangan-jangan saya menjadi pasukannya setan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya kita kembalikan kepada jamaah, barangkali ada yang mau dilengkapi, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Monggo, Pak. Bagaimana menerima catatan amal dengan tangan kanan dan tangan kiri? Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ada orang yang dia menerima catatan amalnya biyaminihi. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini ada banyak ayat di sini ya. Di surat Al-Haqqah Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ini di surat Al-Haqqah ayat 19. Di Al-Haqqah ayat 25, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Adapun yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Celakalah aku, andaikan aku tidak dikasih kitab. Sehingga ketika dikasih kitab catatan amal malah nolak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia menerima catatan amal dari belakang. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang, maka menerima catatan amal dengan tangan kanan itu dari arah depan, menerima catatan amal dari arah kiri itu dari belakang. Wis kiwa teko mburi. Sehingga saat menerima saja oleh Allah sudah dibedakan, maka nanti hasilnya
akan berbeda. Begitu. Nah, ada lagi? Monggo, Pak Asin pakai mikrofon, Pak. Matur nuwun. Kalau tadi terkait dengan amalan tingkatan Abdul sama yang lebih tidak Abdul dan seterusnya. Kalau dengan posisi hadis yang tadi seperti itu, jawaban Rasulullah SAW akan depend on gitu ya, akan tergantung pada suasana dan yang tanya. Berarti kalau kita mendapatkan pertanyaan gitu, mana sih amal yang paling Abdul? Sikap kita terus pundi Pak Ustadz? Yang mana jawabannya? Matur nuwun. Kalau kita dapat pertanyaan, amalan apa yang paling afdol? Bapak bacakan semua hadisnya. Kamu mau hadis yang mana? Abu Dzar atau hadis Ibnu Mas'ud atau hadis yang lain? Tapi secara prinsip ini ya, amal yang paling afdol adalah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini hadis wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah wajib. Sehingga apa yang diwajibkan oleh Allah tingkatannya lebih tinggi. Baru setelah itu amaliyah sunnah di bawahnya. Nah, maka jangan sampai yang wajib terkalahkan dengan yang sunnah. Mohon maaf ya, kita nggak setuju kalau ada orang yang rajin tahajud sampai raturu, setelah itu tidak sholat subuh. Nah, kenapa? Capek tahajud, terus nggak sholat subuh. Ini pernah terjadi di masa Umar. Ada orang yang tidak sholat subuh di masjid, tidak sholat subuh di masjid ya, dia sholatnya di rumah. Akhirnya didatangi, ketemu ibunya. Di mana si fulan? Wahai Amirul Mukminin, dia semalaman tidak tidur karena tahajud. Lalu dia ketiduran sehingga tidak sholat subuh berjamaah. Akhirnya dia sholat subuhnya kesiangan. Ya, jadi masjid sudah bubar, ya, dia baru bangun, kemudian sholat subuh kesiangan. Kemudian Umar menyampaikan sebuah pernyataan. Dia sholat subuh secara berjamaah di masjid lebih aku sukai daripada tahajud semalam suntuk. Karena yang ini memperhatikan yang wajib, sementara yang itu sifatnya sunnah. Maka jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami kaitkan dengan pembahasan beberapa pekan lalu mengenai usia di akhir usia. Kisahnya begini Ustaz, ada mungkin grup WA yang itu anggotanya semuanya Muslim, karena itu dasarnya memang dasar Muslim. Misalkan grup takmir, tapi bukan hanya sini misalkan Assalam, tapi mungkin sekapanewon gitu. Jadi latarnya latar belakang agama. Kemudian di situ sering muncul mungkin karena dari beberapa lokasi dengan dasar agama yang mungkin yang berbeda-beda tingkat keilmuan agamanya, itu kadang-kadang dan sering itu muncul, misalkan ada seseorang yang nge-share, mengupload sesuatu ibadah atau apa, tuntunan ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan tidak syar'i. Kemudian ada lagi yang membantah, dan alhamdulillah di situ juga mungkin
mudah-mudahan menjadi pahala jariah Ustadz. Banyak sekali video-video Ustadz yang di upload di situ untuk mengcounter alputan-alputan yang kurang syar'i. Nah itu bagaimana Ustadz hal semacam ini? Padahal di situ juga grupnya juga sudah sepuh-sepuh semua, di latar belakang agama, kemudian berbeda-beda masalah ini. Apakah nanti pertanggungjawaban kita itu bagaimana Pak nanti di hari akhir itu Ustadz? Termasuk juga apakah itu ada antara bukan benturkan tapi membandingkan pendapat Ustadz satu dengan Ustadz lainnya, itu adakah nanti ada dosa namimah ya atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang grup WA itu grup WA Pak ya, dan perlu diwaspadai dan dihati-hati, apalagi kalau interaksinya terkadang tidak kontrol. Terutama mohon maaf, kalau satu grup WA dengan orang tua lebih sensitif Pak. Saya setuju. Kalau sama yang muda-muda, menurut saya pribadi, wallahu alam, nanti mungkin yang tua-tua punya penilaian yang berbeda. Jadi satu grup WA dengan antara yang muda dengan yang tua, itu lebih dewasa yang muda ya Pak. Mohon maaf ya, lebih senior usia yang tua tapi lebih dewasa yang muda. Kalau di WA Pak ya, nek ketemu di masjid beda. Kalau ketemu di masjid, antara yang tua saya yang muda, lebih dewasa yang muda juga. Nggak, insya Allah lebih dewasa yang lebih tua. Jadi terkadang ya, orang di WA itu kan nggak kontrol, asal naruh, kemudian ketika saling nggak setuju itu ya saling membantai, sampai kadang nulis yang terlalu kasar dengan temannya dan saling nggak terima. Makanya yang masih muda tolong lebih dewasa, karena mereka ini baru saja menjumpai WA. Dhisik nome kan ra tau nyekel WA ta Pak. Bareng nyekel WA kok koyo ngene gitu. Sehingga saya kadang kasihan ya, ini mbah-mbah nih usianya udah 60-70, tapi kalau di WA kok Masya Allah ucapannya sangar-sangar gitu. Padahal kalau ketemu orangnya enak sekali. Cuman saya sarankan Anda gunakan prinsip ayat ini. Coba dilihat di surat Al-A'raf ayat 199. Ini prinsip dakwah yang sangat manjur. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Prinsipnya cuma 3. Maafkan, kasih perintah kebaikan, dan tidak usah gubris orang yang gak ngerti, orang bodoh. Ini prinsip 3 ini prinsip dakwah yang luar biasa. Dah? Namanya orang menyampaikan kebaikan, ada gak tantangan? Ada, yang tadi ya kita sebut. Ketika dia gak mau ini, akhirnya apa? Dia diserang oleh sebagian orang. Ya sudahlah, maafkan saja. Gak usah terlalu dipikir dalam-dalam, maafkan saja. Karena kalau kejeron malah jadi beban batin. Terlalu dalam mikir itu malah jadi beban batin. Dah, maafkan saja. Yang kedua, kita tetap ngasih perintah dengan kebaikan. Nge-share video yang bagus, tulisan yang bagus kita share. Nah, pasca itu kan ada banyak komen. Wah, ini A, B, C, D. Komennya banyak sekali, A, B, C sampai Z. Wa'arid anil jahilin. Bapak gak usah baca komen itu, nanti tidak loro hati. Berpalinglah dari orang yang gak ngerti. Maka sarannya clear chat. Clear chat. Sehingga kalau sudah kita ngasih sesuatu, nanti ada banyak komen, jenengan buka grup itu clear chat. Udah kan? Gak baca komen? Selesai. Suasana batin lebihnya nyaman. Maka silahkan Bapak Ibu berada di grup tersebut, ngasih cuplikan kajian atau tulisan atau apapun yang bagus. Sudah? Masalah ada setuju nggak setuju itu bawaan interaksi.
Anda daripada nanti baca komen pedes-pedes, engkau ndak ke bawah batin, lebih baik clear chat. Wa a'rid anil jahili. Bisa insya Allah? Agak bahaya. Oh gitu. Ada yang harus berhikmah gitu ya. Pada saat kemudian kita tadi pegang prinsip itu, udahlah kita mengajak ke kebaikan, kita sampaikan. Setelah itu clear chat. Terus bagaimana kita akan mengevaluasi apakah saya tepat atau tidak kalau kita benar clear chat? Oh, gitu. Padahal itu adalah proses untuk mengevaluasi. Boleh jadi strategi saya menyampaikan salah. Salah. Nah, terus kalau enggak seperti itu, terus gimana kita tahu ada feedback bahwa kita salah atau benar? Mohon maaf, Tad. Baik. Ya kalau mau seperti itu ya monggo. Sehingga saya akan mencoba untuk mengevaluasi. Saya kasih ini, kemudian nanti kan ada komentar negatif ya. Ada aneka komentar negatif. Nah, dari komentar negatif itu kita mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, bagus. Misalnya, kowe iki nek ngirim video koyo ngene aja jam 3 misalnya. Misal ya. Berarti kan kita salah mana? Salah waktu. Tapi kalau misalnya kritikannya kepada konten yang kita tidak punya kapabilitas untuk mempertahankan. Tapi kita layani, akhirnya kan ini ada materi, terus di debat, kita debat. Akhirnya rano pucuke to niki. Nggih. Maka mungkin yang seperti ini, lah ini kok didebat. Bisa jadi tidak dijawab menyelesaikan. Bisa jadi ya. Tapi kalau dijawab nanti malah keterusan. Nah, ketika keterusan tambah marakno loro ati. Ketemu ning masjid jadi ora akur. Padahal aslinya nggak ada masalah. Ya. Makanya mungkin di grup itu ya jangan sampai menyebabkan jamaah jadi bubar. Setuju nggih? Nggih, masyaallah. Saya lebih senang niru prinsipnya Pak Siddiq nggih, masyaallah. Pak Siddiq kan pendiam di grup nih. Wah. Tapi giliran ketika beliau bicara didengarkan semuanya. Terus clear chat. Oh, enggak bagus. Nggih. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.